Oke, kita mulai pukul 10:05 ya, 1 menit lagi. Nah, oke, karena udah jam 10:05, langsung aja kita mulai. Oke, ohayo gozaimasu, minasan, selamat pagi. Nah, di pertemuan ke-9 ini kita udah memasuki materi yang ke-9 juga ya, minasan. Wah, cepet banget, udah minggu ketiga nih kita belajar bahasa Jepang bareng, gitu ya. Nah, apa aja yang akan kita pelajarin hari ini, yaitu ada yomimasho, seperti biasa nanti ada percakapan, lalu ada kosakata, lalu ada kiyoshi, perbandingan benda dengan kata sifat, dan yang terakhir kita belajar kanji. Oke, langsung aja kita masuk ke yomimasho. Nah, di sini ada percakapan. Aku contohin dulu, nanti aku minta minasang untuk membaca gitu ya, sekalian latihan gitu. Oke, yang pertama, Surabaya wa donna machi desu ka? Surabaya itu kota yang bagaimana? Surabaya wa atsui machi desu. Surabaya itu kota yang panas. Marang wa do desu ka? Kalau Malang bagaimana? Marang wa Surabaya yori samui desu. Malang itu lebih dingin daripada Surabaya. So desu ka? Oh, begitu. Oke, yang kedua, kirain nakutsu desu ne. Sepatumu bagus ya. Ah, arigato. Ah, makasih. Doko de kaimashita ka? Kamu beli di mana? Depato de kaimashita. Beli di department store. Depato? Totemo takakatta desho. Department store? Sangat mahal ya. Iye, waribiki desu. Tidak, ini diskon. So desu ka? Oh, gitu. Nah, jadi yang akan kita pelajarin hari ini ada nih, kata sifat. Kata sifat. Nah, lalu kata sifat lalu perbandingan kata benda dengan kata sifat. Nah, ini nanti Atsuimachi, lalu ini Surabaya, Yori, ini juga ya minasang ya. Oke, aku minta tolong dong yang mau baca nomor 1 dan nomor 2. Bisa resen ya? Oke, siapa nih yang mau coba baca? Aku tunjuk, boleh ya? Yang A, Kak Erni, bisa? Bisa, Sensei. Yang B boleh Kak Niken. Bisa? Oke. Oke, silakan. Surabaya wa donna machi desu ka? Surabaya wa atsui machi desu. Marang wa dou desu ka? Marang wa Surabaya yori samui desu. So desu ka? Oke, sekalian yang nomor 2 ya. Marang ya. wa Surabaya yori samui desu. Yang nomor 2 ya? Iya. Iya. Kirain nakutsu desu ne. Ah, arigato. Doko de kaimashita ka? Depato de Kaimashita. kaimashita. Depato? Totemo takate desu yo. Iye. Warimiki desu. So desu ka? Oke, terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke, ini udah ya, latihan baca kanji juga nih. Tadi nggak aku kasih furigana ya, tapi Minasang mencoba mengingat dari yang aku baca, atau Minasang udah emang pernah belajar gitu ya. Ini udah hebat banget ya bisa membacanya gitu. Oke, kita lanjut dulu ya Minasang
ke kosakata. Oke, di sini ada tanoshi menyenangkan, samui dingin, suzushi sejuk, ureshi menyenangkan atau menggembirakan, oi banyak, osoi lambat, semai sempit, omui berat, karui ringan, yasui murah, takai mahal atau tinggi, kantana mudah, genkina sehat atau ceria. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Jepang itu terdiri dari dua macam, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Ikyoshi dan nakeyoshi. Kita belajar ikyoshi dulu ya. Nah, kata sifat ikyoshi itu kata sifat yang berakhiran i, seperti omoshiroi, menyenangkan, atsui, panas, muzukashi, sulit, yasashi, baik atau ramah, oishi, enak. Nah, ini juga harus minasang hafalkan ya perubahan bentuk dalam kata sifat. Nah, kalau kata sifat i negatif itu omoshiroi menjadi omoshiro kunai, bukan omoshiroi kunai. Jadi i-nya hilang. Gitu ya minasang. Jadi bukan omoshiroi kunai tapi omoshiro kunai. Nah, kalau positif lampau juga sama, i-nya dihilangkan. Tapi tambahannya menjadi kata, omoshiro kata. Nah, kalau negatif lampau, sama, i-nya juga dihilangkan. Tambahannya kunakata, menjadi omoshiro kunakata. Gitu ya. Jadi ini tidak menyenangkan, lalu untuk positif lampau menyenangkan, tapi omoshiroi, menarik ya. Menarik, tapi lampau. Konteksnya lampau. Ini tidak menarik, ini menarik lampau, ini tidak menarik, konteksnya lampau. Gitu ya. Oke, nah ini aku kasih tabel, ada tabelnya biar minasang lebih paham. Nah, ini. Oke, ini yang tadi kita bahas ya, omoshiroi, atsui, panas. Negatifnya atsukunai, i-nya hilang ya kalau di negatif. Positif lampau dan juga negatif lampau. Jadi atsukunai, tadi tambahnya kunai ya. Kalau negatif. Untuk kata sifat i. Atsukata, panas, tapi membicarakan lampau. Negatif lampau, atsuku nakata. Gitu ya. Muzukashi, sulit. Nih. Jadi muzukashi kunai. Nah, ini i-nya dihilangkan. Di sini ya, maksudnya i-nya di sini tuh nggak ada gitu ya. Muzukashi kunai. Muzukashi kata. Muzukashi kunakata. Ini nggak double ya, minasang i-nya. Yasashi juga gitu. Yasashi kunai. Yasashi kata. Yasashi kunakata. Oishi. Oishi kunai. Oishi kata dan oishi kunakata. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan minasang? Boleh sambil dibaca dulu ya, karena mungkin ini agak membingungkan dan juga memang harus dihafalkan ya minasang untuk perubahan kata sifat berdasarkan waktunya. Nah, ini kata sifat i dulu. Boleh sambil diingat-ingat, dihafalkan, dan juga dipahami. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ya minasang. Boleh sambil dibaca-baca dulu biar nggak keburu gitu ya.
Oke, sepertinya belum ada yang ingin ditanyakan ya. Oke, aku lanjutin dulu ya, Minasang. Nah, ini kita udah masuk ke kata sifat na. Oke, kata sifat na itu kata sifat yang berakhiran na. Seperti kireina, indah, shizukana, diam atau tenang, hajimena, rajin, yumena, terkenal, benrina, praktis atau nyaman gitu ya. Nah, perubahan bentuk kata sifat nah kireina plus dewa arimaseng. Nah, ini nanya dihilangkan ya. Jadi kirei dewa arimaseng. Hanya positif lampau. Kirei deshita. Nih. Negatif lampau. Kirei dewa arimaseng deshita. Oke. Jadi kalau yang negatif ini jadinya tidak indah atau tidak cantik gitu ya. Lalu positif lampau. Cantik atau indah, tapi konteksnya lampau. Nah, kalau kirei dewa arimaseng deshita itu tidak indah atau tidak cantik, tapi konteksnya lampau. Gitu ya. Oke. Ini kita ke tabel dulu biar lebih paham gitu ya. Oke. Positif, kirei desu. Positif lampau, kirei deshita. Negatif, kirei dewa arimaseng. Negatif lampau, kirei dewa arimaseng deshita. Positif, shizuka desu. Positif lampau, shizuka deshita. Negatif, shizuka dewa arimaseng. Negatif lampau, shizuka dewa arimaseng deshita. Ya, tinggal menambahkan ini aja. Positif, majime desu. Positif lampau, majime deshita. Negatif, majime dewa arimaseng. Negatif lampau, majime dewa arimaseng deshita. Positif, yumi desu. Positif lampau, yumi deshita. Negatif, yumi dewa arimaseng. Negatif lampau, yumi dewa arimaseng deshita. Positif, benri desu. Positif lampau, benri deshita. Negatif, benri dewa arimaseng. Negatif lampau, benri dewa arimaseng deshita. Nah, untuk perubahan kata sifat na dan kata sifat itu kan beda ya Minasang. Jadi Minasang harus menghafalkan, jangan sampai ketukar juga mana yang harusnya dipakai untuk kata sifat i, kata sifat nah itu perubahannya jangan sampai salah ya Minasang. Oke, sampai sini boleh dibaca-baca dulu ya Minasang biar lebih paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh, aku tungguin ya. Boleh dibaca dulu biar lebih paham, biar nggak keburu-buru juga. Karena ini materinya juga agak sulit ya, perubahan-perubahan gitu harus dihafalkan dan harus teliti. Oke, belum ada yang ditanyakan ya Minasan, kita lanjut dulu kalau gitu.
Oke, ini penggunaan kata sifatnya. Rumus, subjek, plus wa, plus kata sifat. Contoh penggunaannya. Rini sang wa kirei desu. Rini cantik. Ya. Udon wa oishii desu. Udon enak. Udon itu enak. Sugaku wa muzukashi desu. Matematika itu sulit. Nah, ini gampang aja ya, minasan. Jadi subjek, partikel wa, lalu kata sifat. Diakhiri dengan des. Tuh penggunaan sederhananya. Lalu, yang kedua, penggunaan kata sifat dan kata benda. Tinggal digabung aja ya, minasan. Jadi ketika ingin mengungkapkan kota yang panas gitu ya. Jadi atsui plus machi. Kata sifatnya dulu ya, minasan. Atsui machi. Kota yang panas. Tas warna biru. Aoi kabang. Kata sifatnya dulu. Nah, ini untuk kata sifat i. Ya. Nah, untuk kata sifatnya, restoran yang indah gitu ya. Kireina restoran. Kamus yang praktis, yang nyaman, yang mudah gitu ya. Benrina jisho. Tinggal menggabungkan aja. Cuman jangan lupa kata sifatnya dulu, lalu kata benda. Nah, untuk kata sifat jangan lupa ada nanya. Untuk penggabungan kata sifat dan kata benda. Gitu ya. Untuk kata sifat i-nya tidak perlu dihilangkan gitu ya minasan ya. Untuk penggabungan ini. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan minasan, boleh sambil dibaca-baca dulu ya. Oke, ada yang bertanya, kiri itu berakhiran i, kenapa bisa jadi kata sifat? Nah, sebentar ya, aku kembalikan ke ini. Nah, ini. Kiri itu diakhiri dengan kireina, gitu ya. Kalau kata sifat i itu tidak ada na di belakangnya. Nah, emang yang bikin bingung ini kan akhiran i-nya ini ya, Inasang ya. Jadi bingung nih ini bisa masuk kalau nggak tahu ada akhiran na-nya, karena kan na juga jarang digunakan ya. Nah, ini
emang pengecualian ya minasang untuk kire, terus yume, itu pengecualian. Jadi emang harus dihafalkan ya minasang. Tapi jika minasang melihat di kamus, itu akan terlihat ketika minasang ketik gitu ya, kire, itu akan ada tulisan nakeyoshi gitu ya. Jadi kalau minasang ingin lebih memastikan apakah ini ikyoshi, kata sifat i atau kata sifat na, bisa dicek di kamus. Nah, tapi kalau kata sifat na itu yang ada akhiran nanya. Gitu ya minasang. Majimina, Yumina, Benrina. Kalau kata sifat i, nah kalau kata sifat i ini kan nggak ada ya minasang. Jadi diakhiri oleh huruf i aja. Gitu, Kak Niken. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi sampai sini ya. Oke, Kanikan. Oke, kita lanjut ya ke ini, pemakaian totemo, sukoshi, amari, dan juga zenzen. Rumusnya subjek, wa, ini bisa pakai totemo, atau sukoshi, atau amari, atau zenzen, plus kata sifat. Totemo dan sukoshi diikuti bentuk positif ya minasang. Ini harus diingat. Amari dan zengzeng diikuti bentuk negatif. Ini harus diingat banget ya minasang karena biasanya sering ketuker juga nih antara sukoshi dan amari. Kalau bedanya kalau sukoshi ini diikuti bentuk positif, kalau amari diikuti bentuk negatif gitu ya minasang. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja. Udon wa totemo oishi desu. Nah, ini pakai totemo ya. Jadi pakai bentuk positif, bukan negatif. Udon itu sangat enak. Tuh. Oke, lanjut. Pakai sukoshi. Surabaya wa sukoshi atsui desu. Surabaya itu lumayan panas gitu ya. Karena pakai sukoshi, jadinya pakai bentuk positif. Oke, lanjut. Yasai wa amari oishikunai. Sayuran itu nggak enak, gitu ya. Karena pakai amari, jadi pakainya bentuk negatif. Karena ini kata sifat i, jadi pakainya bentuk kunai. Gitu ya. Lalu, yang terakhir, tomo-san wa zengzeng majimi dewa arimaseng. Tomo itu sama sekali nggak rajin, gitu ya. Ini pakai zeng-zeng. Jadi pakai bentuk negatif. Nah, ini bentuk negatif dari kata sifat. Nah, oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Minasang. Boleh sambil dibaca-baca dulu, dipahami ya Minasang, biar nggak keburu. Nah, nanti setelah ini kita masuk ke latihan untuk pengubahan kata sifatnya ya Minasang, biar lebih paham gitu ya. Nah, mungkin aku tunggu sampai 10.30 ya.
Oke, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ya. Oke, nah ini minasan. Oke, sebentar. Nah, ini untuk Kyushi yang tadi ya. Mushiroi positif. Mushirokunai negatif. Omoshirokata positif lampau. Omoshirokunakata negatif lampau. Muzukashi positif. Muzukashi kunai negatif. Muzukashi kata positif lampau. Muzukashi kunakata negatif lampau. Nah, ini minasang ada pengecualian untuk ini i des. Baik gitu ya. Menjadi yokunai des untuk negatifnya. Positifnya positif lampau yokata. Negatif lampau menjadi yoku nakata. Nah, ini juga harus diingat ya minasang. Oke, kita masuk ke contoh pengubahannya ini minasang ya. Nih, kyo wa atatakai. Hai atau iye gitu ya. Oke, kyo wa atatakai desu ka? Hai, atatakai desu. Iye, atatakunai desu. Nah, ini kata sifat i ya. Kalau hai, ya biasa, atatakai desu gitu ya. Kalau iye, jadi atatakakunai. Gitu. Agak ribet ya. Ini negatif. Oke, boleh dong nomor 1 dan nomor 2 minasang yang mau raise hand. Aku tunjuk boleh ya. Oke, nomor 1 dan 2 ya, langsung aja. Boleh Kak Alia? Kak Alia bisa? Kak Alia. Mungkin lagi ada kendala ya. Oke. Kak Naomi mungkin boleh? Bisa on mic? Oke, Kak Alia nggak apa-apa. Kak Naomi? Bisa, Sensei. Oke. Nah, nomor 1 ya. Dan 2. Nomor 1 dulu. Kinau wa Kyo. ki Kyo kyo wa kyo wa isuga si desu ka? Oke. Jawabannya yang hai. Hai isugasi ku isugasi kai desu. Iso ngashi des gitu aja. Tinggal namain des aja gitu ya. Hari ini apakah hari ini sibuk gitu ya pertanyaannya. Ya, hari ini sibuk gitu. Boleh nomor 2 juga Kak Nomi? Yang masih ya itu ya. Oh ya. Nomor 2 bawahnya Sensei. Iya, yang ini. Yang Kyowa. Oh ya. Nah, yang ini. Yang aku garis.
今日は寒いですか? Oke, jawabannya yang iye. Iye, samui kunai desu. Samu kunai. Jadi udah bener ya, cuman harus dihilangin i-nya. Eh, Kalau bentuk kata sifat i ke negatifnya, itu i-nya dihilangin plus kunai. Jadi, kyo wa samu kunai desu gitu. Di pertanyaannya, hari ini, apakah hari ini dingin gitu ya? Tidak, hari ini nggak dingin gitu. Oke, terima kasih Kak. Kak Naomi. Sama-sama. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nih. Kino wa atatakai. Hai atau iye. Kino wa atataka katta desu ka? Hai, atataka katta desu. Iye, atatakaku nakatta. Gitu ya. Jadi pakai bentuk kata untuk lampau. Ini ya, sesuai yang ini. Positif lampau. Gini aja deh. Positif lampau. Negatif lampau. Nah, kenapa kita pakai yang ini? Karena keterangannya kino, kemarin. Jadi konteksnya udah lampau gitu ya minasang ya. Nah, iye atata kakunakata. Ini. Pakai yang ini. Kunakata. Jadi nanti kalau menjawab omoshiroi, contoh yang omoshiroi ini, i-nya dihilangkan, langsung ditambahin kata aja. Jadi harusnya kan omoshiroi kata. Jadinya omoshiro kata, nggak pakai i-nya. Untuk negatif lampaunya omoshiro kunakata. Atataka kunakata, gitu ya. Oke. Boleh dong Kak Firnanda. Nomor 1 dan 2 ya. Bentar, oke. Kak Firnanda bisa on mic? Kak Fernanda sepertinya nggak bisa ya, ada kendala mungkin ya. Oke, coba Kak Erni deh. Iya, Sensei. Oke. Nomor 1 dan 2 ya, nomor 1 dulu. Ya. Kino wa isogashi deshita ka? Hai, isogashi kata desu. Oke, Yang tadi kedua, kino wa ya. isongashi destaka gitu ya. Iya. Ini karena ini kan kata sifat i ya, Kak Erni. Jadi harusnya langsung gini aja. Kino wa isongashi kata deska gitu. Iya. Iya, Oke. Sensei. Nah, untuk jawabannya udah benar. Hai, kino wa isongashi katta desu. Udah benar. Kemarin, apakah kemarin sibuk gitu ya? Iya, kemarin sibuk. Gitu. Oke, boleh dilanjut nomor 2, Kak Erni. Kino no ban gohan wa oishikatta desu ka? Ini pakai iya aja deh ya. Kita Oh, ganti. iya. Iya, Sensei. Oke. Iye, oishiku nakatta desu. Oke, udah benar. Nah, benar gitu ya. Jadi, ini dihilangkan gitu. Jadi, apakah makan malam enak gitu ya? Enggak, makan malamnya enggak enak. Oke, kita lanjut latihan lagi ya. Oke, ini yang pakai totemo, sukoshi, amari, zeng-zeng itu ya. Oke, kita latihannya nomor 2 dan 3. Aku contohin dulu ya. Dari Rei. Kono ryori wa oishii.
hai pakai totemo atau ie pakai amari. Konoryori wa oishii desu ka? Apakah masakan ini enak gitu ya? Kalau totemo berarti positif. Jadi pakainya hai. Hai, totemo oishii desu. Ya, sangat enak. Iye, amari oishiku nai desu. Tidak enak gitu ya. Kalau amari pakai negatif. Oke, boleh dicoba nomor 2 dan 3. Kak Niken, apakah bisa on mic? Oke, Oke, nomor 2 ya. iya. Kono mondai wa kono mondai wa muzukashi desu ka? Muzukashi desu ka? Oke. Hai. Hai, sukoshi muzukashi desu. Oke, aku artiin dulu ya. Ya. Oke, apakah soal ini sulit gitu ya? Iya, sedikit sulit gitu ya. Nah, sukoshi ini pakai positif, jadi pakai hai ya minasang. Oke, boleh lanjut nomor 3. Aku lagi? Iya. Oke. Ano kaban wa apa itu? Omoi. Omoi. Kono kaban wa omoi desu ka? Oke. Iye. Amari omoi desu. Omo kunai. Omo kunai. Oh, iye, amari omo kunai desu. Oke. Oke. Oke, udah bener ya. Cuman agak lupa tadi ya untuk menghilangkan i-nya gitu. Oke. Apakah tas ini berat gitu ya? Enggak berat gitu ya. Nah, kalau amari ini tadi udah dijelaskan ya. Kalau amari emang pakainya bentuk yang negatif. Totemo dan sukoshi pakai positif. Amari dan zengzen pakai negatif gitu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini tadi siapa ya? Kak Erni ya yang pakai destaka. Nah, itu untuk kata sifat na ya, Kak Erni. Nah, ini contohnya. Kino wa hare destaka. Apakah kemarin cerah? Hai, hari desta. Hai, ya, cerah gitu ya. Iya, hare dewa arimaseng desta. Enggak kelihatan ya. Tanya. Tidak cerah gitu ya. Oke. Aku boleh tolong coba Kak Firnanda, apakah udah bisa? Oke. Boleh Kak Naomi nomor 1? Boleh, Sensei. Oke. Ayo, boleh. Ini langsung ototoy. Oke. Oh, sorry. Kyo, Kinowa, Ototoy. Kinowa Ototoy, Langsung aja, ototoy wa. Kinowa Ototoy Iwa, Nggak pakai kino. Langsung ototoy. Ototoy. langsung Ototoy. Ototoy Iwa, Lalu pakai ini. hai, Yuki. hai, berarti ya? Ya, Sen. Iya, untuk jawabannya. Ininya yang harinya ini diganti Yuki. Untuk soalnya. Oke. Totoy wa. Ototoy Iwa, Yuki Desitaka, Oke. Pakai hai. hai,
Hai Ototoi. Hai Kinoi. Wah, Ototoi wa Yuki hai Oto- hai Ototoi. Wah, Yuki desu. Sita. Oke, oke, bener ya. Jadi pertanyaannya apakah kemarin lusa gitu ya? Bersalju gitu. Iya, bersalju. Nah, ini konteksnya lampau pakai desta. Ini tinggal menambahkan desta ya untuk hai, lalu untuk ye tinggal menggantikan dengan dewa Arimaseng desta. Oke, nomor 2 boleh. Kak Kak Reva baru datang ya. Kita ke Kak Erni dulu deh. Nomor 2. Ya, Sensei. Oke, nomor 2. Bisa nomor 2? Ya. Oke. Senshu no kinyoubi wa kumori deshita ka? Iie, kumori dewa arimasen deshita. Oke. Oke, ini udah bener ya. Jadi pertanyaannya, apakah minggu kemarin hari Jumat berawan gitu ya? Iya, enggak berawan gitu ya. Oke. Nah, emang untuk perubahan kata sifat ini emang agak sulit ya, Minasang. Dia emang harus pelan-pelan gitu. Dan harus teliti juga. Oke. Nah, ini untuk kata sifat. Nah, yang penggabungan kata sifat dengan kata benda, gitu ya. Nah, ini di contohnya kata sifat. Nah, oke. Kore wa kantana. Kore wa kantana mondai desu ka? Kalau iye, hai. Kalau hai. Kalau hai, hai kantana mondai desu. Iye kantana mondai dewa arimaseng. Gitu ya. Apakah soal ini mudah? Ya, soal ini mudah. Iya, kantana mondai dewa arimaseng. Tidak, soal ini tidak mudah. Gitu ya. Nah, ini kan pakai bentuk na, jadi negatifnya pakai dewa arimaseng. Gitu. Oke, nomor 1. Kita satu nomor aja deh ini. Boleh Kak Niken? Ya, Sensei. Oke, ini diperhatikan ya, karena ini kata sifat i, yang di soalnya ini kata sifat. Nah, Oh iya. oke. Oke. Wan-san wa yasashi desu ka? Itunya? Yasashi hito desu ka? Oke. Jawabannya? Hai. Hai. Yasashi desu. Yasashi hito desu. Oke. Yasashi hito desu. Oke. Kalau negatifnya gimana, Kak? Kak Niken? Oh. Iie, yasashi kunai desu. Oke. Benar ya. Oke. Oke. Apakah Wan itu orang yang baik gitu ya? Ya, dia orang yang baik gitu maksudnya. Oke. Oke, kita latihan soal ya, Minasang. Boleh ditulis di kolom chat. Untuk sehat, pakai Genki ya, Minasang. Boleh ditulis di kolom chat ya, aku tunggu.
Oke. Tana sangwa genki desu ka? Hai, genki desu. Oke, Kak Erni udah benar. Kak Naomi. Oke, Kak Naomi udah benar. Kak Niken. Oke, udah benar ya. Boleh nomor 2. Untuk sibuk. Isongashi, isogashi. Ini untuk sibuk ya. Oke, udah ada 2 yang masuk. Oke, Kak Niken lupa kalau lampau. Ya, ini harus diperhatikan ya, Minasang. Kalimatnya gitu, soalnya gitu ya. Biar nggak salah. Oke, Kak Erni nih. Kak Erni udah benar. Kino wa isongashi katta desu ka? Iye, isongashi kunakatta desu. Gitu ya. Boleh nih. Benar. Kak Erni udah benar. Nah, Kak Niken ini sebenarnya udah benar ya, cuman lupa karena lampau. Oke. Oke, Kak Erni ada yang ingin ditanyakan? Oh, kepencet mungkin ya. Oke, boleh langsung ke nomor 3 ya. Oh iya, bener ya kepencet. Oke, boleh ke nomor 3 Minasan. Penyanyi apa ayo? Udah pernah ada nih. Tampan apa? Samu ya. Oke, benar. Kak Erni Kasyo, penyanyi. Oke, boleh langsung ditulis kalimatnya ya.
Oke, udah ada Kak Erni. Oke, aku tunggu yang... Kak. Ayo, Kak Erni benar. Oke. Oke, udah bener ya. Kashua, hansamu desu ka? Hai, totemo hansamu desu. Oke, udah bener semua nih. Oke, nah ini nih, nomor 4. Gimana? Ayo. Kyoto itu kota yang bagaimana? Kyoto adalah kota tua. Kota yang tua gitu ya. Tua furui ya, kata sifat i. Jadi penggabungan kata sifat dengan kata benda tadi seperti apa? Furui untuk tua atau lama ya. Maci untuk kotanya. Oke, udah ada 2. Oke. Oke, udah benar ya. Kyoto wa donna machi desu ka? Kyoto wa furui machi desu. Nah, untuk penulisan Kyoto yang benar Kak Niken ya. Jadi Kyoto gitu. Dipanjang gitu ya. Oke, ternyata Pinang-san ini udah hebat ya, paham. Oke, boleh nomor 5 terakhir.
Iya, sama aja, Kak. Ini kan. Oke, udah masuk, Kak Niken. Oh, Kak Eni juga udah masuk ya. Masa wa yasashi hito desu ka? Hai, yasashi hito desu. Oke, udah benar ya ini semuanya. Oke, oke udah paham nih ya berarti penggunaannya. Karena di latihan soal pun udah bener juga nih, Minasang. Kita lanjut ya. Nih, materi kita terakhir hari ini. Oh enggak sih, nanti masih ada kanji. Untuk bunponya gitu ya. Oke, perbandingan benda dengan kata sifat. Penggunaannya kata benda 1, wa kata benda 2, yori kata sifat des. KB1 itu lebih titik-titik daripada KB2. Yori itu artinya daripada. Oke, contohnya. Densha wa kuruma yori hayai desu. Kereta lebih cepat daripada mobil. Gitu ya. Yorinya nih ditempelkan dengan kuruma. Berarti ini daripada mobil. Jadi yang lebih cepat itu apa? Densha. Itu ya minasang. Densha wa kuruma yori hayai desu. Oke. Lanjut nomor 2. Tomo-san wa kurisu sayori majime desu. Berarti yang lebih rajin siapa? Tomo. Gitu ya. Karena di sini Chris ditempelkan dengan Yori gitu ya. Jadi Tomo itu lebih rajin daripada Chris. Maksudnya gitu. Lanjut coba nomor 3. Chugoku wa Nihon yori hiroi desu. Dia yang lebih luas adalah Cina. Cina lebih luas daripada Jepang. Gitu ya. Oke. Kanji wa bunpo yori musukashi desu. Kanji lebih sulit daripada bunpo. Atau minasang, ini boleh diubah juga. Bentar. Yang nomor 1 ya, densha wa kuruma yori hayai desu. Kereta lebih cepat daripada mobil. Atau boleh, kuruma wa densha yori osoi desu. Ini aja. Oke. Mobil lebih lambat daripada kereta. Gitu ya. Mobil lebih lambat daripada kereta. Gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan Minasang. Boleh sambil dibaca-baca juga ya, karena mungkin Minasang juga agak bingung gitu ya. Tapi sebenarnya ini mudah ya Minasang. Yang ditempel oleh Yori ya, sebelum Yori gitu ya, itu berarti yang mananya daripada gitu ya. Oke, boleh sambil dibaca dulu Minasang. Kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh ya.
Oke, udah paham ya sepertinya. Kita lanjut dulu. Oke. Hikoki wa funiyori hayai desu. Pesawat lebih cepat. Oke. Pesawat lebih cepat daripada kapal. Gitu ya. Oke. Boleh dong ini. Funinya diganti densha dan kuruma. Oke, mungkin Kak Niken. Ya, Oke, boleh? densha wa kuruma yori hayai desu. Oke, boleh. Tadi maksud aku tuh Benar? funinya diganti dengan densha. Oh, oh, apanya diganti? Funinya. Oh, fune. Oke, oke. Itu hikoki ya? Ya. Hikoki wa kuruma yori hayai desu. Itu. Ya, oke. Oke, Kak Erni. Oke, tapi benar kok ya, meskipun Densa, Oh, wah, Kurumayori Hayaides, gitu ya. Kereta lebih cepat daripada mobil. heeh. Oh. Boleh bisa. Soalnya di sini sinyalnya putus-putus, Sensei. Oh, Jadi gitu. suaranya nggak terlalu kedengeran. Nggak apa-apa. Iya, Oke. oke. Kalau gitu kita lanjut ke latihan soal ya, minasan. Oke. Ya ampun, ini kenapa ke back terus ya? Oke, boleh dikerjakan nomor 1, minasan.
Oke, mungkin aku kasih ini ya, ramai. Bentar. Oke, kalau isongashi itu lebih ke sibuk ya. Kalau ramai itu nigiyaka. Oke, udah masuk Kak Naomi. Boleh yang lain. Oke, Kak Erni. Oke, Kak Niken udah masuk. Oke, Kak Erni. Oke, benar ya. Jadi, Jakaru tawa marang Yori Nigiya kana machi des, gitu ya. Ya, jadi ini ada dua penerapan ya. Pakai Yori juga yang penggabungan kata sifat dan kata benda. Di Nigiya kana machi, kota yang ramai, gitu ya. Oke, boleh ke nomor 2. Oke, untuk pedas, sarai ya. Nah, ini sekalian lebih tinggi itu sega takai. Boleh dikerjakan nomor 2 dulu ya, masakan Indonesia lebih pedas daripada masakan Jepang. Oke, udah masuk Kak Erni dan Kak Niken. Oke. Oke, udah bener ya. Boleh lanjut ke nomor 3. Tinggi itu udah aku tulisin ya, sega takai.
Oke, udah masuk Kak Niken. Boleh yang lain juga. Oke, udah masuk. Nah, ini ya. Oke, ini boleh karenya, dianya boleh pakai kare atau kanujo. Nah, ini tinggi yang dimaksud adalah tinggi badan. Jadi pakainya sega takai gitu ya. Jadi boleh karewa atau kanujo wa watashi yori sega takai desu gitu. Oke. Oke, sampai sini udah pada apa ya? Benar semua gitu jawabannya. Jadi udah paham gitu ya. Oke. Kita lanjut ke kanji, materi terakhir kita hari ini. Oke, hari ini kita bahas kanji. Atas, gitu ya. Ue, atas. Agaru, naik. Noboru, mendaki. Jozu, pandai. Nah, ini lawannya bawah. Shita, bawah. Toshi, shita, lebih mudah. Sagaru, turun. Heta, payah. Oke. Oke, tengah. Naka, tengah atau dalam. Ichi ni chiju, seharian. Lanjut kanji keempat, besar. Oki, oki besar. Daigaku, universitas. Daisetsu, penting. Oke, yang terakhir ini ada kanji kecil. Kunyominya sho, kunyominya chisai, ko, o. Contohnya chisai, kecil, shogakko, SD. Ogawa, sungai atau aliran. Oke, sampai sini minasang mengenai materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Ye, oke. Oke, minasang. Jadi untuk materi hari ini kita banyak belajar ya. Banyak banget. Jadi minasang harus review juga nih. Jangan lupa dipelajarin ulang di rumah ya. Nanti kita juga ada tugas ya. Tugas, nah itu bisa ngelatih minasang biar lebih paham mengenai materi hari ini. Tadi aku ngeliat di waktu latihan soal, terus pengubahan waktu cara baca itu sudah udah perlahan bisa gitu ya. Waktu latihan soal itu malah lebih kelihatan minasang lebih bisa gitu. Nah, mungkin jangan sampai lupa gitu ya untuk pengubahan kata sifat i, kata sifat na, bagaimana menggabungkan kata sifat dengan kata benda, lalu untuk perbandingan pakai jori itu tadi ya minasang ya. Oke. Nanti setelah Zoom ini aku share
link untuk tugas hari ini ya minasang. Nanti dikerjakannya di Google Form. Untuk setiap selesai kelas Zoom tidak perlu yang ditulis tangan ya minasang. Jadi nanti ada soalnya sendiri di Google Form. Nanti aku share. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanyakan, sekian untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya minasang. Sampai jumpa. Oke, kita ketemu hari Senin ya di Telegram. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Sensei. Ya, selamat berakhir pekan juga yang lain.